Prabowo hari ini, kemarin itu saya melihat dia coba untuk membuat satu skenario politik atau klaim politik yang seolah-olah bahwa masyarakat itu mengharapkan Gibran sebagai cawapres, mengharapkan ada anak muda untuk maju sebagai pimpinan di negeri ini gitu ya. Sehingga itu nanti akan bisa membuat pola dan kemudian menyebar di kalangan masyarakat untuk menyebarkan pesan atau harapan bahwa anak muda bisa menjadi cawapres dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi Mas Gibran kayaknya sudah paham dengan jebakan-jebakan itu. Akhirnya Mas Gibran tidak datang di acara tersebut sehingga ya kentang lah. Selamat malam semuanya. Hari ini Prabowo Subianto datang ke Solo bertemu dengan relawan Mas Gibran atau relawan Bolone Mase. Tapi dalam pertemuan tersebut itu Mas Gibran gak ikut gitu, gak kayak sebelumnya. Mas Gibran sembunyi. Takut diculik kayaknya. Diculik relawan maksudnya gitu ya. Karena kalau yang sebelumnya itu kan Mas Gibran datang ke pertemuan, ikut makan dengan Prabowo dan kemudian terjadi deklarasi oleh relawan Bolone Mase gitu ya, sehingga kemudian itu menggemparkan banyak media seolah-olah Mas Gibran itu mendukung Prabowo. Nah, semalam itu gagal dilakukan strategi yang sama gitu karena Mas Gibran nggak tahu kemana gitu ya. Saya sudah tanya sama stafnya juga nggak jawab gitu. Mas Gibran mana sih kok nggak datang gitu ya. Dan Prabowo yang datang ke Solo jauh-jauh gitu ya, ternyata cuma ditemui sama relawan. Dan akhirnya ya karena Prabowo ini batal bertemu dengan Mas Gibran gitu ya. Akhirnya ya seadanya gitu, ketemu sama relawan terus kemudian karaoke lah dikit. Nyanyi-nyanyi gitu ya untuk menghilangkan rasa rasa kecewa mungkin, karena mungkin harapannya Pak Prabowo itu kan datang ke Solo itu ya disambut sama wali kota. Ternyata Mas Gibrannya sembunyi. Ya ini menunjukkan bahwa Mas Gibran sudah belajar bahwa ini dalam politik itu nggak bisa kita cuma lurus-lurus saja gitu ya, nggak bisa menafsirkan sesuatu itu dari sudut pandang positif kita saja, karena pihak lain atau orang lain itu bisa memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Makanya kemudian di pertemuan yang lalu kan sampai Mas Gibran itu datang ke Jakarta dan memberikan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan hanya gara-gara Prabowo itu datang dan kemudian terjebak dalam deklarasi yang dilakukan secara tiba-tiba. Nah, Mas Gibran nggak mau terulang hal yang sama, karena bagi Mas Gibran gitu ya dia adalah PDI Perjuangan, ngapain ikut-ikut Prabowo. Jadi ya Mas Gibran gagal dijebak gitu ya, dan mungkin juga Mas Gibran juga sudah jengah dengan Prabowo ini gitu ya, karena kerap memanfaatkan dia dan Pak Jokowi gitu. Jadi ketika datang ke Solo ya Mas Gibran sembunyilah. Nggak ada relawan yang mau deklarasi mau dukung Prabowo, sembunyi gitu ya. Dan di sisi lain saya melihat Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir ini itu kewalahan gitu ya, kewalahan untuk melawan isu soal Rocky Gerung, karena Rocky itu kan jelas menghina Pak Jokowi, sementara Prabowo gitu ya itu nggak bisa mengecam Rocky karena Rocky ini adalah calon menteri bagi Prabowo gitu. Jadi Rocky ini penting sekali di mata Prabowo. Jadi kalau Prabowo kemudian mau mengecam Rocky Gerung gitu ya nanti fan-fannya Rocky atau pendukungnya Prabowo yang selama ini suka dengan Rocky Gerung gitu ya, nanti jadi kehilangan suara, jadi nggak milih Prabowo. Makanya kemudian dalam kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rocky, Prabowo nggak bisa mengecam Rocky Gerung, tapi di sisi lain juga nggak bisa membela Pak Jokowi habis-habisan seperti yang dilakukan Muldoko, karena masih dalam pertimbangan hitung-hitungan para suara atau para pemilihnya yang punya kecenderungan untuk suka dengan Rocky Gerung.
Nah, untuk menutupi isu itu gitu ya, ya Prabowo itu ya butuh seminggu gitu untuk memberikan jawaban. Tapi isunya terus liar gitu ya. Dan untuk menutupi isu ini kayaknya juga sudah mustahil gitu ya, karena Prabowo lambat, sementara di sisi lain orang-orang yang mengecam Rocky semakin bertambah. PBNU juga sudah mengecam, terus kemudian Panglima Jila juga sudah datang ke Bareskrim Polri kemarin gitu ya. Sudah mengecam dan menyatakan kita marah dengan Rocky Gerung. Kalau ini tidak diproses secara hukum, maka kami masyarakat adat akan melaksanakan hukum adat yang sudah kami tetapkan dan kami yakini selama turun-temurun. Jadi pilihannya cuma itu. Kalau bagi kepolisian, pemerintah ini nggak ada undang-undangnya, ini nggak bisa masuk penjara dan sebagainya, silakan. Maka itu berarti kami, katanya masyarakat adat Dayak, akan menerapkan hukuman adat. Ya, akhirnya dengan isu yang terus berkembang itu gitu ya, Prabowo itu kan dalam beberapa kali terakhir itu coba melakukan manuver dengan datang ke PSI gitu ya. Terus kemudian kemarin ada acara undangan Muktamar Sufi, udah datang dengan undangan acara untuk kepada Pak Jokowi dengan Habib Lutfi gitu ya. Tapi pada akhirnya itu tidak bisa menggeser isu yang sekarang ada. Makanya kemudian ya sekarang coba ke Solo lah gitu ya. Mana tahu di Solo itu dia bisa mendapatkan pemberitaan gitu ya. Jadi ya coba nempel-nempel Gibran lagi dengan harapan ya dia bisa mencuci isu soal Rocky. Karena dalam isu soal Rocky gitu ya, ini Prabowo ini kayak kotor sekali gitu ibaratnya gitu, karena dia terlihat tidak bisa membela Pak Jokowi, padahal katanya tuh pro Jokowi banget lah. Ternyata ketika Pak Jokowi dihina dia nggak bisa bela. Jadi untuk menghapus dosa atau mencuci kotoran isu-isu negatif itu Prabowo coba mencucinya dengan datang ke Solo atau bertemu dengan Gibran gitu ya. Harapannya nanti ya terbentuk lagi bahwa wah keluarga Pak Jokowi tetap mendukung Prabowo. Ya karena modalnya Prabowo ya cuma memang nempel-nempel Pak Jokowi aja gitu. Nggak punya modal lain gitu. Kalau dia mau nempel ke 212 dengan FPI dan sebagainya gitu ya, mereka kan udah tiarap semua itu. Kalau strategi yang sama dilakukan, maka ya Prabowo akan lebih mudah untuk dikalahkan gitu. Jadi intinya kemarin ketika dia datang ke Solo ya ternyata Mas Gibran nggak datang gitu ya, kayaknya dia kecewa sekali tuh. Makanya untuk menghilangkan kekecewaan itu ya ayo kita karaoke nyanyi-nyanyi gitu. Ya karena menurut informan saya di Solo gitu ya, saya tadi telepon, saya menyimpulkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan, saya menyimpulkan bahwa acara ini sudah disiapkan cukup matang. Artian bukan dadakan, bukan tiba-tiba datang terus kemudian disambut dengan relawan. Enggak, ini acara yang cukup matang dipersiapkan. Dan direncanakan Mas Gibran itu bisa hadir di lokasi itu, bisa hadir bersama Pak Prabowo dan kemudian diberikan usulan agar Mas Gibran sebagai cawapres gitu ya. Karena sebelumnya kan kalau yang rame-rame beberapa bulan yang lalu itu kan baru deklarasi relawan Gibran mendukung Prabowo gitu kan. Nah, semalam itu isunya adalah relawan Gibran, pendukung Prabowo, mendukung Mas Gibran sebagai cawapres. Jadi ada peningkatan isu. Tapi sayangnya Mas Gibran nggak datang. Itu kalau Mas Gibran datang, waduh, kayaknya itu akan ramai lagi dan gonjang-ganjing lagi. Apalagi belakangan ini kan kita sedang menunggu putusan MK terkait batas usia minimal cawapres yang sebelumnya itu diajukan menjadi 35 tahun gitu, diturunkan dari 40 menjadi 35. Jadi ini memang menjelang penetapan gitu ya. Dan isu seperti ini, skenario politik seperti ini itu penting sekali gitu. Karena bisa saja dengan kedatangan Prabowo ke sana, dengan Mas Gibran datang dan terlihat nampak ceria, suka dan menerima usulan-usulan dari kelompok relawan itu bisa saja bisa mengubah putusan MK atau minimal
bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar hakim atau orang-orang yang bisa punya kekuasaan untuk menetapkan putusan ini. Jadi ya dalam politik itu gini ya, dalam politik itu klaim selalu lebih penting dibandingkan fakta dan kenyataannya. Jadi klaimnya itu, kalau klaimnya itu bagus gitu ya, dia akan menemukan jalan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang seharusnya dia tidak dapatkan. Sama seperti Anies misalkan lah, Anies ya gitu ya, yang berhasil menangani banjir, berhasil membangun ibu kota Jakarta menjadi kota maju dan sebagainya. Padahal ya namanya Jakarta memang selalu lebih maju dari dulu itu. Dan kalau dianggap berhasil menangani banjir dan sebagainya, ya faktanya ya enggak gitu kan. Tapi ya sekali lagi, yang namanya klaim selalu lebih penting dibandingkan fakta dan kenyataannya di lapangan. Jadi Prabowo hari ini, kemarin itu saya melihat dia coba untuk membuat satu skenario politik atau klaim politik yang seolah-olah bahwa masyarakat itu mengharapkan Gibran sebagai cawapres, mengharapkan ada anak muda untuk maju sebagai pimpinan di negeri ini gitu ya. Sehingga itu nanti akan bisa membuat pola dan kemudian menyebar di kalangan masyarakat untuk menyebarkan pesan atau harapan bahwa anak muda bisa menjadi cawapres dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi Mas Gibran kayaknya sudah paham dengan jebakan-jebakan itu. Akhirnya Mas Gibran tidak datang di acara tersebut, sehingga ya kentang lah skenario ini. Sehingga ya saya melihat bahwa memang sudah tidak ada celah lagi bagi MK untuk menetapkan atau menerima gugatan terkait usia batas minimal 35 tahun itu. Karena ya nggak ada isu apa-apa gitu ya, nggak ada isu yang boom sekali. Dan kalaupun misalkan diterima gitu ya, gugatan itu menjadi 35 tahun, saya kok yakin ya Mas Gibran juga nggak akan mau tuh. Kalau sama Prabowo, kalau sama Ganjar masih mungkin lah gitu ya. Tapi kalau sama Prabowo ngapain? Kan beda partai. Dan Mas Gibran sekali lagi sudah paham soal trik-trik politik seperti ini, sehingga ya buat Prabowo ya selamat jalan kekalahan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.